Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan karena kita tahu Dia menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita nantinya akan beribadah di gereja lokal kita masing-masing ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Bahkan secara khusus kalau di hari ini kami boleh merayakan kenaikan Kristus Yesus ke sorga yang memberikan kami jaminan Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Kami mengerti akan kebenaran dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus ada di tengah-tengah orang banyak. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 14 Yesus berkata begini saudara. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku. Jadi Yesus suatu kali bersaksi tentang bahwa akulah terang dunia gitu kan. Orang yang berjalan mengikut aku tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan. Lalu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bilang, mereka berkata orang ini hanya menyaksikan dari tentang dirinya sendiri dan kesaksian itu tidak benar. Maka ini jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur sebab Yesus adalah Allah yang datang dari surga mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan setiap kita manusia berdosa. Setelah dia mati, dia menyelesaikan misinya, datang ke dunia, mati menebus orang berdosa. Dia bangkit, saudara dikasih dalam Tuhan, dan dia naik kembali ke sorga. Haleluya. Dan itu merupakan suatu rangkaian iman kita bahwa dia datang dan dia kembali ke tempat di mana dia ada. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, bahwa kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kita lihat di ayat 21-nya saudara. Ayat 21 dari Yohanes pasal 8. Yesus bilang begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi orang yang mati di dalam dosanya, orang yang hidup dalam dosa, gak akan pernah bisa ke tempat kemana Yesus pergi. Tempat itu bukan neraka. Karena tempat itu adalah tempat di mana Allah di dalam kekudusannya bertakhta. Makanya Yesus berani katakan, kamu akan mati dalam dosamu dan ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Karena orang berdosa tidak ada di tempat di mana Yesus datang. Makanya di ayat 22 perhatikan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena dia katakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa kita yang sudah diselamatkan oleh anugerah kemurahan Kristus Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika hidup dalam kebenaran, maka dia akan menyediakan tempat. Di tempat di mana dia berada,
kita pun berada. Kita bersyukur karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dan dia kembali ke surga untuk mempersiapkan segala sesuatunya buat setiap kita yang sudah dibenarkan. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 bilang begini saudara. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lihat, Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga ke tempat kemana Yesus pergi, kita pun akan pergi ke sana. Sama-sama bilang sama saya, di tempat di mana Yesus berada, saya pun akan berada. Di ayat 3 dari Yohanes 14 tadi kita lihat sama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang masih tinggal di dalam dosanya, dia akan mati dalam dosanya. Dan apa yang Yesus katakan tentang hal itu? Orang yang mati di dalam dosanya tidak akan pernah bisa pergi ke tempat di mana Yesus berada. Dan kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup dibenarkan. Kita diselamatkan oleh kemurahan dan anugerahnya. Itu sebabnya jangan sampai lagi kita jatuh dalam keinginan-keinginan dosa. Kenapa? Karena orang yang mati di dalam dosanya tidak akan pernah bisa berada di tempat di mana Yesus berada. Hari ini kita diingatkan dalam peristiwa kenaikan Kristus Yesus Tuhan kita ke sorga. Kita bersyukur karena ketika Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan yang terbaik buat kita. Kita bersyukur karena ketika Yesus naik ke sorga, itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang benar. Dan kita bersyukur ketika Yesus naik ke sorga, kita selalu diingatkan bahwa Yesus rindu agar di tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Saudaraku, tetaplah berjalan dalam kebenaran. Tetaplah pegang firman Tuhan. Berjalanlah dalam kasih Allah. Sehingga ketika kita kembali pulang, izin menempati bumi kita selesai, maka kita tahu kemana kita akan pergi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang mengajarkan kami, Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang menuntun kami, agar kami selalu berjalan dalam terang, sebab Yesus adalah terang dunia. Dan setiap orang yang mengikuti Yesus tidak lagi ada dan tinggal dalam kegelapan. Itu sebabnya Tuhan tolong setiap kami anak-anak Tuhan, agar kelak ketika waktunya tiba, Yesus datang kali yang kedua, kami ada bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Hamba berdoa biarlah firman termaterai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap hati dan hidup kami Tuhan. Dimanapun kami mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, Tuhan mampukan kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Karena kami percaya kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sedang bimbang, buat mereka yang sedang ragu. Hamba berdoa dalam nama Yesus biar Roh Kudus jamah hati mereka masing-masing. Bahkan kalau ada mereka yang belum mengenal Yesus, biarlah Tuhan terangi hati mereka. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, datang kepada Yesus, dipulihkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah berjalan dalam kebenaran. Sehingga ketika Yesus datang kali yang kedua, Dia akan membawa kita ke tempatnya. Supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Tuhan Yesus memberkati kita.